Jesus save. Itu yang diutamakan ya. Yesus yang menyelamatkan, Jesus save. Tapi kenapa jarang ada bumper sticker atau t-shirt yang menulis Father save? Anda pernah lihat orang tulis bumper sticker Father save? Allah Bapa yang menyelamatkan? Atau Roh Kudus yang menyelamatkan? Ya. Seringkali orang berfokus hanya kepada apa? Kepada Jesus save. Hanya berfokus kepada Injil itu dari masa lalu. Yaitu apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Tetapi kita tidak melihat apa yang kealahan sedang lakukan bagi kita sekarang. Supaya keselamatan Yesus sudah bawakan. Yesus sudah tunjukkan. Kita sudah menerima keselamatan tersebut melalui Yesus. Yesus yang menyelamatkan. Itu dapat disempurnakan. Hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, dan Roh Kudus itu yang memeteraikan kamu adalah jaminan bagian kita. Adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Pada saat kita menerima Yesus, Injil tersebut, saat kita baptis, ya puji Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia. Tetapi kita jangan berhenti di situ saja. Keselamatan itu nanti akan menjadi sepenuhnya kita selamat itu kalau kita tiba di dalam kerajaan Tuhan saat Yesus datang di kali yang kedua. Poin pelajaran kita pada malam hari ini, seringkali pada saat kita berbicara tentang Injil, tentu saja kita yang kelihatan itu adalah Injil itu berfokus pada Yesus. Yesus yang apa? Yang datang ke dunia, Yesus yang mati, Yesus yang dibangkitkan, Yesus yang naik ke atas surga. Dan fokusnya memang betul, Injil itu adalah fokus kepada Yesus. Tetapi pada saat kita berpikir hanya kepada Yesus, maka kita tidak melihat keseluruhan pekabaran, keseluruhan kekuatan Injil tersebut. Itulah sebabnya pada saat ini saya ingin kita lebih daripada melangkah untuk melebihi pemahaman kita tentang Injil. Injil itu bukan hanya tentang Yesus. Kenapa? Mari kita lihat ya. Seringkali kalau Anda di Amerika Serikat, pada saat Anda berkendaraan, seringkali Anda melihat mobil-mobil ya orang-orang Kristen. Waduh, ada dia punya bumper stikernya atau apa ya. Jesus save. Waduh, betul ya. Yesus yang apa? Menyelamatkan. Yesus yang menyelamat. Fokus kepada Yesus, anak Allah. Anak Allah. Dan bukan hanya di bumper stiker di mobil-mobil, Anda juga sering lihat orang-orang memakai kaos ya, Jesus save. Yesus yang apa? Yesus yang menyelamatkan. Dan betul, Yesus yang menyelamatkan ini adalah apa yang tertulis dari Roma 10 ayatnya yang ke-13. Roma 10:13 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yang berseru Tuhan, Tuhan tolong saya, seperti Petrus yang pada saatnya tenggelam, Tuhan tolong saya, maka ia akan diselamatkan. Itulah sebabnya banyak orang langsung bilang, Jesus save. Itu yang diutamakan ya. Yesus yang menyelamatkan, Jesus save. Tapi kenapa jarang ada bumper sticker atau t-shirt yang menulis Father save? Anda pernah lihat orang tulis bumper sticker Father save? Allah Bapa yang menyelamatkan? Atau Roh Kudus yang menyelamatkan? Ya. Seringkali orang berfokus hanya kepada apa? Kepada Jesus save. Hanya berfokus kepada Injil itu dari masa lalu. Yaitu apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Tetapi kita tidak melihat apa yang kealahan sedang lakukan bagi kita sekarang. Supaya keselamatan Yesus sudah bawakan. Yesus sudah tunjukkan. Kita sudah menerima keselamatan tersebut melalui Yesus. Yesus yang menyelamatkan. Itu dapat disempurnakan. Hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak banyak, tidak ada lagu. Ya, yang ada lagu seringkali Jesus save. Jesus save, jarang kan ya, Father save, atau Holy Spirit save ya. Tapi kalau kita lihat kealahan ini bekerja di dalam keinjilan, kealahan yang lengkap bekerja dalam Injil ya. Allah Bapa lah yang mengirim anaknya yang mati. Allah Bapa yang mengirim. Ini siapa yang bilang? Yesus sendiri yang bilang. Matius 10 ayat 40 ya. Yesus katakan, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Yesus katakan, Allah Bapa yang mengutus aku. Aku ini dikirim oleh Bapa. Jadi kalau kita menerima Injil, kasih karunia Yesus, keselamatan melalui Yesus, jangan lupa siapa yang mengirimkan. Yesus ya. Yaitu Allah Bapa.
Dalam Lukas 10 ayat 16 Yesus berkata juga ya. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi bukan hanya Jesus save, tapi Father save. Tanpa Father yang mengirim anaknya, Yesus tidak bisa mati di kayu salib. Boleh dengan kata lain ya, dapat dikatakan demikian. Jadi Yesus telah dikirim. Ya. Inti Injil itu telah dikirim dari siapa? Allah Bapa yang mengirim. Lalu bukan saya. Tentu saja fokusnya Yesus yang mati dan bangkit. Dan kemudian naik ke surga ya. Yesus ya. Anak Allah yang mati dan bangkit. Itu tidak dapat disangkal. Kita sudah tidak perlu lihat ayatnya. Marilah kita lihat juga ayatnya ya. Dikatakan dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk apa? Memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Anak Allah juga datang. Setelah Allah Bapa mengirim, anaknya datang, anaknya mati, bangkit, dan naik apa? Naik ke surga. Oh, mungkin hanya Allah Bapa dan Allah Anak. Oh, saya katakan Allah ya secara apa? Kesemuanya ya, dengan kata lain ya. Allah yang keseluruhan telah mengirim anaknya, Allah Bapa mengirim Allah Anak mati dan bangkit, dan Allah Roh Kudus apa ya? Nanti kita lihat, tapi coba kita lihat bagaimana Allah Anak ini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita sudah lihat Allah Bapa mengirim anaknya, Allah Anak mati dan bangkit dan naik kembali ke surga, dan Allah Roh menuntun saudara dan saya dalam keselamatan yang penuh, boleh dikatakan ya. Menuntun dalam keselamatan, menjaga, menuntun, menjaga, jangan sampai kita, orang Manado bilang atau orang bilang embang ya, hilang dari keselamatan yang kita terima. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta ke Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus pergi. Dan Yesus katakan adalah lebih baik kalau aku akan pergi. Supaya penolong itu akan datang. Ya, penolong itu akan datang. Ya, dia akan membawa kamu kepada keselamatan yang penuh. Yohanes 14 ayat 26 juga katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam aku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Dia, jadi Roh Kudus yang diutus seperti Yesus diutus oleh Bapa, ya. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ada Injil Yesus yang mana murid-muridnya sekalipun pada saat Yesus mati sekalipun Injil itu belum dipahami oleh murid-murid Yesus sendiri. Padahal Yesus sudah bilang, aku akan mati, aku akan pergi, Ka'bah akan dibangkitkan hari ketiga dan lain sebagainya. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang tidak ngerti. Tetapi kemudian Yesus katakan, ada baiknya aku pergi. Kamu akan melakukan, kalau bisa baca Yohanes 16 dan seterusnya, bagaimana Yesus katakan, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada-Aku. Dia akan, dan Roh Kudus ada di dalam ayat yang ke-4, Yohanes 14 ayat 26 katakan, dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, supaya keselamatan itu dapat apa? Menjadi satu jaminan. Jadi dengan kata lain, tanpa Allah Bapa, tanpa Allah Anak, dan tanpa Roh Kudus, tidak ada Injil. Tidak ada Injil. Dengan kata lain, kita dapat lihat di sini bagaimana Allah Bapa itu merencanakan, ya, merencanakan. Mari kita lihat dari Efesus pasal 1 saja. Efesus pasal 1, seperti pelajaran kita tadi di bagian akhir tanyakan ya. Efesus pasal 1 ini memberikan pengajaran yang lengkap tentang kealahan yang penuh. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh dalam Injil. Dalam proses penebusan keselamatan umat manusia. Allah Bapa yang merencanakan. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kita sudah baca sedikit tadi ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Allah yang merencanakan. Dia kirimkan Yesus Kristus. Ya. Allah yang merencanakan anak Allah yang menebus. Ya. Anak Allah yang menebus. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan pada saat Yesus diutus sesuai rencana Allah Bapa,
Dia tidak apa? Dia tidak terpaksa. Aduh, kenapa saya harus dipaksa untuk bukan? Yesus tidak dipaksa. Efesus 1 ayat 5, yang bagian akhir dikatakan apa? Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yesus sendiri rela berkehendak dengan kata lain ya. Pada saat dia akan menjadi juru selamat, dia berkehendak, dia rela, dan itu juga kehendak Bapa itu menjadi kehendaknya. Jadi Allah Bapa merencanakan, Allah Anak menebus, dan Allah Roh menjaga keselamatan. Satu dari Efesus pasal 1 kita bisa lihat ya. Bagaimana Allah Roh yang menjaga keselamatan kita. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 katakan apa? Di dalam dia, ya di dalam dia. Ini tentang anak, di dalam dia, di dalam anak. Sekarang juga rencana Bapa itu bukan hanya rencana Injil Bapa itu bukan hanya di dalam anak, tetapi juga di dalam apa ya? Di dalam anak dan kemudian kepada siapa? Kepada Roh Kudus, ya. Efesus 1 ayat 13 katakan, di dalam kamu juga, karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, hanya dari Efesus pasal 1, kita lihat bagaimana Injil yang lengkap melibatkan Allah Bapa yang merencanakan, melibatkan Allah Anak yang menebus, melibatkan Allah Roh yang menjaga agar supaya penebusan yang Yesus lakukan itu tidak sia-sia. Agar supaya orang-orang, saudara dan saya, yang sudah menerima keselamatan Kristus, tetap berada di dalam keselamatan tersebut. Tidak hilang dari jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi Roh Allah lah yang menjaga keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus saat dia datang dan menebus kita. Artinya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Wah, inilah ya, penjagaan itu begitu, orang bilang pakem, ya, begitu lengkap. Ya. Apa yang Roh Kudus lakukan. Jadi Injil itu bukan hanya apa yang Yesus telah lakukan saat dia datang, tetapi Injil juga adalah apa yang sedang dilakukan oleh Roh Kudus dalam dunia ini bersama dengan kita. Dan apa yang Yesus lakukan dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa. Agar supaya nama kita tidak keluar ya dari buku kehidupan. Tapi apa arti yang Roh Kudus lakukan? Mari kita fokus sekarang pada Roh Kudus. Yang memeteraikan kita. Agar supaya keselamatan itu tidak apa ya. Tidak berlalu atau tidak hilang. Apa yang dilakukan? Apa yang dimaksudkan dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus ya? Efesus 1:13. Nah, kata dimeteraikan atau kata sealed itu berarti kata spragizo. Artinya meterai adalah tanda kepemilikan ya. Pada saat orang dimeterai atau zaman dulu disegel seperti pintu yang disegel, artinya tidak boleh orang masuk dalamnya ya. Hanya boleh orang pemerintah, misalnya kalau apartemen atau rumah Anda yang di Amerika ini kalau dibayar ya, kadang-kadang kita akan dapat apa? Diusir ya dari rumah tersebut. Maka akan yang terjadi adalah rumah itu akan disegel. Anda tidak dapat masuk ya. Anda tidak dapat masuk. Kenapa? Karena sekarang rumah ini bukan lagi milik Anda. Ini sudah menjadi milik pemerintah atau apalah, atau milik bank. Ya, ya itulah. Jadi meterai itu menandakan apa? Penyegelan itu adalah apa yang dibubuhkan dengan cincin stempel atau instrumen lain untuk mencap dengan roll atau segel untuk membuktikan kepemilikan yang mengesahkan, memvalidasi apa yang disegel. Jadi kalau Anda dimeteraikan, artinya Anda ini akan melihat siapa pemiliknya. Siapa pemiliknya ya. Jadi seperti zaman dahulu ya, surat yang disegel artinya hanya orang yang memiliki otorisasi yang boleh apa? Membuka surat tersebut. Dan di sebelah kanda yang ada dari 0 sampai 1 cm, ini adalah meterai dari Raja Hizkia yang ahli temukan. Ini ahli arkeologi menemukan yang membuktikan bahwa Raja Hizkia seperti yang ditulis di dalam Alkitab itu pernah ada. Karena inilah meterai daripada Raja Hizkia. Kalau dia menulis surat atau apa ya, menulis sesuatu, dia kepemilikannya jangan diganggu gugat. Jangan diganggu gugat. Artinya dilindungi. Ya. Jadi kalau saudara dan saya itu dimeterai, artinya dua. Kita adalah milik Tuhan. Ya, kita adalah milik Tuhan dan kita kepemilikan Tuhan kepada kita itu jangan sampai diganggu gugat. Ya, jangan sampai diganggu gugat. Jadi dengan kata lain,
pada saat saudara dan saya, seperti firman Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayat 13, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu akan apa? Menyatakan kita dalam milik Allah. Dan kita akan dijaga. Jangan diganggu, jangan ada yang ganggu gugat. Jangan sampai diganggu gugat. Kita bukan hanya dimiliki oleh Allah, tetapi kita juga dilindungi oleh Allah melalui Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau di seal, bahasa Inggrisnya seal, meterai itu adalah seal. Kata seal juga dimeteraikan atau apa? Di seal itu seperti kita deck itu yang di Amerika sealing the deck. Deck itu kita apa? Sealing. Apa artinya? Kayu-kayu yang di seal, ya. Apa artinya kayu di deck kita ya, di rumah kita misalnya ada yang punya rumah lalu dia pakai seal. Artinya apa? Supaya bertahan kayu tersebut. Makanya di pelitur saja, tapi di seal namanya ya. Ini supaya tidak apa? Tidak gampang rusak. Jadi ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang suka seal itu. Anda punya tempat deck Anda ya. Kalau tidak di seal maka panas matahari, cuaca dingin, salju dan lain sebagainya itu akan merusakkan kayu tersebut. Tetapi kalau Anda di seal, maka banyak kali perusahaan katakan, 25 tahun kalau Anda ini tidak akan pernah rusak, tidak akan berjamur dan lain sebagainya. Itu terlindungi daripada elemen-elemen panas, elemen dingin dan lain sebagainya. Itulah artinya Roh Kudus menjaga kita. Bukan hanya kita sebagai milik Tuhan, tetapi kita dijaga agar supaya serangan-serangan setan itu jangan datang kepada kita. Ya. Agar supaya apa? Allah menjaga agar supaya keselamatan yang Yesus sudah berikan menjadi bagian kita sampai kesudahannya. Itulah sebabnya Efesus kembali ya, kita hanya mempelajari Efesus 1 ini saudara ya, bukan ayat-ayat yang banyak, tidak. Hanya dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14 katakan apa? Pada saat kita dimeteraikan, apa tujuannya kita dimeteraikan? Di kepemilikan kita dinyatakan siapa yang milik menjadi Tuhan kita dan siapa yang menjaga kita? Apa? Efesus 1 ayat 13-14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apa tujuannya kita dimeteraikan? Ayat 14. Dan Roh Kudus itu yang memeteraikan kamu adalah jaminan bagian kita. Adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Pada saat kita menerima Yesus, Injil tersebut, saat kita baptis, ya puji Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia. Tetapi kita jangan berhenti di situ saja. Keselamatan itu nanti akan menjadi sepenuhnya kita selamat itu kalau kita tiba di dalam kerajaan Tuhan saat Yesus datang di kali yang kedua. Sejak kita menerima Yesus, sejak kita dibaptiskan, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu setan masih ada di samping kita, saudara. Ya, setan tidak lari kemana-mana. Dia masih ada di samping kita. Itulah sebabnya kalau setan ada di samping kita, Roh Kudus juga harus ada di samping kita. Itulah sebabnya Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keselamatan seluruhnya ya dengan telahnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Injil, fase kedua daripada Injil adalah kita dijaga di dalam keselamatan kita. Ya. Roh Kudus adalah jaminan. Kata lain daripada jaminan ini adalah garansi, menjadi garansi, menjadi panjar. Keselamatan itu pasti akan apa? Pasti akan diperoleh. Ya, pada waktu kami berlibur di Puerto Rico ya, kami ingin pinjam apa? Pinjam kursi di pantai ya, supaya bisa duduk di pantai gitu ya. Cukup aneh, bukan aneh, cukup beda daripada di tempat lainnya. Karena pada saat kami mau pinjam, kami bukan hanya bayar uang sewa kursi pantai tersebut, tapi saya harus mengeluarkan driver license SIM saya, surat izin mengemudi saya, sebagai jaminan. Kenapa jaminan bahwa saya pasti akan mengembalikan atau tidak menjual kursi tersebut ya. Kursi yang mungkin harganya cuma $10 dan saya sewanya itu lebih dari $10, saya sewanya mungkin sekitar $15. Lalu sesudah itu saya harus juga setelah saya memberikan uang sekalipun saya harus memberikan driver license saya. Artinya pada saat saya memberikan panjar atau jaminan surat izin mengemudi saya, itu
Artinya saya pasti harus mengembalikan apa? Kursi tersebut. Karena siapa yang mau rugi? Ya, siapa yang mau rugi? Saya sudah bayar $15, apalagi sekarang saya harus ambil kembali surat izin mengemudi saya. Jadi jaminan itu adalah satu kepastian, dengan kata lain. Kalau diberikan jaminan, itu adalah kepastian. Kalau Anda membeli mobil 100 juta, ya Anda sudah janji untuk apa? Untuk membeli, sudah ada, tinggal mau urus surat. Anda berikan apa? Panjar. Anda panjar 10 juta. Kalau sampai Anda tidak jadi membeli mobil tersebut, Indonesia mungkin hilang 10 juta Anda, ya. Hilang 10 juta Anda, ya. Dan inilah ya, Roh Kudus adalah jaminan yang pasti. Kenapa? Karena Allah memberikan keselamatan kepada kita, dan kalau saudara dan saya diselamatkan, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kemuliaan Tuhan itu ingin supaya kita hormat-hormati, dihormat-hormati, tapi karena kasih-Nya. Kemuliaan Tuhan itu tidak pernah terpisah dari kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga pada saat saudara dan saya bisa diselamatkan, itu untuk apa? Kemuliaan bagi Tuhan, ya. Kemuliaan. Jadi itulah sebabnya Roh Kudus akan memeteraikan kita supaya kita memperoleh keselamatan untuk seluruhnya. Itulah sebabnya pada saat Yesus berbicara tentang Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 16-18 dikatakan apa? Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus katakan pada murid-muridnya, "Hei, aku akan pergi. Aku akan pergi. Tapi jangan khawatir, janganlah gelisah hatimu. Jangan diberi hatimu terharu." Ya, dan seterusnya, ya, karena aku akan memberikan apa? Penolong yang akan menyertai kamu. Aku akan pergi, tapi kamu tidak sendirian. Ayat 17. Yaitu siapa? Penolong itu yang selama-lama menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam dalam kamu. Setan bisa berbisik kepada kita, kiri dan kanan. Tapi Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Karena Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya Matius 28:19. Segala kuasa, Yesus katakan, segala kuasa diberikan. Ya, karena itu, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Dan ketahui akan menyertai kamu sampai apa? Kesudahannya. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Kita tidak pernah dapat katakan, aduh Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Tuhan, di mana aku nih yatim piatu, aku bilang sendirian. Kita manusia mungkin dapat merasakan saat-saat di mana mungkin pada saat kekasih-kekasih kita Tuhan izinkan untuk beristirahat. Atau keluarga-keluarga yang harus pecah karena perceraian dan lain sebagainya. Suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, bahkan oleh orang tua mereka. Sangat sedih sekali, ya. Sangat sedih sekali kalau kita menjadi yatim piatu. Saat yatim piatu itu sangat menyedihkan. Pada tahun 2020 saya mengirimkan surat bela turut berduka cita kepada salah seorang mantan murid saya yang mengambil beberapa kelas saya. Saudari murid saya bernama Isi Muntuan Wenas. Pada saat saya menyatakan turut berduka cita dan memberikan kekuatan dari firman Tuhan kepada Daisy sehubungan dengan suami yang meninggal tahun 2020. Ini yang Daisy katakan. Terima kasih banyak, Sir, dia katakan, ya. Itu memang satu waktu yang sangat berat bagi saya. Saya sangat sangat terluka dengan suami yang meninggal, ya. Seakan-akan dunia ini berhenti berputar, ya. Dunia ini berhenti berputar, dunia ini tidak berhenti berputar, ya. Sampai saya harus pada akhirnya menyerahkan diri saya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat itu saya mendapatkan kedamaian, ya. Dan mereka, Daisy dan suaminya memiliki 2 anak perempuan, ya. Nah, sekarang Daisy katakan, sekarang saya dapat melihat masa depan anak-anak saya dan masa depan saya melalui mata daripada Yesus. Dan saya percaya, dia katakan kepada saya, Daisy tulis pada saya percaya saya akan oke, saya tidak akan menjadi masalah bersama dengan Yesus. I know that we are definitely going to be all right, dia katakan, ya. Saya tidak dapat melihat masa depan saya kecuali melihat itu dari kacamata rahmat daripada Kristus. I miss my husband so much. Saya kehilangan suami saya, ya. Saya tidak dapat sangkal hal tersebut. Tapi pada saat saya merangkul kedua anak saya dan berdoa bersama-sama, kami mengetahui, Daisy katakan, kami mengetahui bahwa Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Ya,
Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Nah, sekarang dia katakan, bersama dengan Yesus saya dapat berdiri kembali. Saya dapat melihat masa depan itu dengan apa? Penuh pengharapan. Ya, sekarang kehidupan dua anak kami itu mungkin sedang dalam keadaan apa? Goyang ya. Tetapi saya harus menjadi kuat bagi kedua anak saya. Saya tahu saya tidak dapat memiliki kekuatan, Daisy tulis ya. Tetapi Filipi 4 ayat 13 menjadi jaminan kepada saya bahwa saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya. I have nothing to worry about as long as I cast all my cares upon him. Saya tidak perlu khawatir selagi saya menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Kristus. Haleluya. Daisy katakan haleluya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ingatlah saya di dalam doa Anda. Dia katakan itu kepada saya. Lalu saya jawab kepada Daisy, amin Daisy, amin. Stay strong and blessed. Tahukah Anda bahwa ini adalah teks terakhir dari Daisy Muntuan Wenas kepada saya. Kenapa? 1 tahun setelah suaminya meninggal, dia meninggal dunia. Daisy meninggal dunia. 2 anak pada saat ini telah menjadi yatim piatu. 2 anak telah menjadi yatim. Tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu. Kalau Anda sering menonton siaran Hope Channel, ada 2 anak perempuan yang seringkali menjadi pemandu untuk apa ya istilahnya untuk apa ya menjadi pada saat pembicara berbicara berkhotbah, maka untuk orang yang tidak dapat mendengar ya yang bisu, maka itulah kedua anak daripada Daisy itulah yang akan menjadi translator bagi mereka yang bisu ya. 2 anak yang sekarang menjadi apa? Yatim piatu. Tetapi kalau kita lihat ya sedih sekali tentunya kisah tersebut, tetapi kita tidak pernah akan ditinggalkan. Dan saya percaya anak-anak daripada Daisy juga Tuhan tidak tinggalkan. Aku ya bersama Yesus katakan, aku akan pergi, tapi aku akan menyertai kamu selama-lamanya melalui Roh Kudus. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Sebagai yatim piatu. Tidak akan ditinggalkan. Dalam keadaan apapun, kita tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah menjamin, saudara. Allah menjamin penyertaannya. Allah menjamin agar supaya kalau saudara dan saya sudah menerima keselamatan, keselamatan itu tidak akan pernah lari dari kita. Ya, keselamatan tidak lari daripada kita. Kita dikatakan, ya Roma 8 ayat 14-16 katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi pada saat kamu seperti yatim piatu atau apalah ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh sebab Roh Kuduslah kita dapat merasa yakin Bapa kita di surga itu akan apa? Menyertai kita melalui Roh Kudus. Kita disebut sebagai anak Allah. Bahasa Inggris yang lebih bagus dan kita sudah pernah pelajari. Kamu melalui Roh Kudus, Yesus katakan apa? Rasul Paulus katakan apa ya? Melalui Roh Kudus kita menjadi bukan hanya anak Allah, tetapi anak-anak yang diadopsi oleh Allah. Dan kita sudah lihat bagaimana Alkitab, bahasa Indonesia sayang sekali ya, Tuhan tulis menjadi anak, misalnya seperti Galatia 4:5. Tapi sesungguhnya kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, kita itu bukan sebagai anak, tetapi sebagai anak-anak yang diadopsi. Saya sudah sering mempelajari, mungkin sudah 2-3 kali dalam acara sekolah sahabat kita. Sangat signifikan kalau kita menjadi anak yang diadopsi. Lebih penting, lebih dianggap penting daripada anak kandung. Kenapa? Di zaman Yesus, di zaman Rasul Paulus, kalau anak-anak Anda, anak kandung Anda sendiri, kalau mereka durhaka dan lain sebagainya, Anda berhak mengeluarkan mereka dari surat wasiat Anda. Kenapa? Karena ya kalau mereka sampai menjadi anak durhaka, ya Anda dapat keluarkan mereka dari surat wasiat Anda. Tetapi anak-anak yang diadopsi di zaman Yesus, itu di zaman Rasul Paulus yang menulis kitab Galatia, tidak boleh tidak boleh dikeluarkan dari surat wasiat. Kenapa? Karena untuk menjadi anak adopsi, Anda harus pikir baik-baik. Anda sudah perhitungkan baik-baik. Ini yang saya mau jadikan anak adopsi saya.
saya ambil. Jadi Anda pikir baik-baik, ada anak kandung Anda sendiri, mungkin Anda ya seperti ada istilahnya ya, enggak direncanakan pendeta, tapi puji Tuhan lah sudah dapat anak, walaupun tidak direncanakan. Tidak ada kata tidak direncanakan untuk anak-anak yang diadopsi. Semua anak-anak yang diadopsi itu direncanakan. Itu sebabnya anak-anak yang diadopsi itu status hukumnya itu lebih kuat. Itulah sebabnya Rasul Paulus pada saat dia menulis dikatakan pada saat Roh Kudus berada dalam diri kita, kita semua itu dijamin, ya, digaranti, ya, diseal, dimeteraikan. Karena kita akan menjadi anak-anak adopsi Allah yang tidak akan bisa keluar dari surat wasiat Allah kecuali kita mengeluarkan diri kita sendiri. Kecuali kita mengeluarkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya adopsi itu adalah apa? Itu adalah satu security, jaminan. Ya, pada saat kita diadopsi, maka kita adalah apa ya? Yang dikatakan apa? Kita menjadi anak yang sudah dipikirkan masak-masak ya. Secara legal dikatakan kita menjadi anak yang tidak dapat dibuang kembali kecuali kalau kita apa ya? Buang diri kita. Jadi pada saat Injil kita sudah terima, saudara sekalian, maka Allah akan menyempurnakan Injil tersebut agar supaya kita keselamatan itu pasti sekali. Itulah sebabnya kita menyanyikan lagu apa ya? Kita sering menyanyikan lagu Blessed Assurance ya. Berkat yang tentu Tuhan janji. Blessed Assurance, Jesus is mine. Satu jaminan yang diberkati bahwa Yesus adalah milik kita. Itu adalah satu foretaste of glory divine. Itu adalah satu perasa daripada apa? Kemuliaan ilahi. Kita adalah heir of salvation. Kita adalah apa ya? Pemilik daripada keselamatan yang telah dibeli oleh Allah, purchase of God, yang dilahirkan melalui roh dan dibasuh di dalam darah Kristus. Dan kalau kita menerima Injil, saudara, menerima Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, ya, bagi kita menerima kasih karunia-Nya, maka saat ini Injil lainnya adalah Allah akan berusaha dengan usaha yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, agar kita mendapatkan penyertaannya hingga keseluruhan keselamatan itu menjadi bagian kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah menjadikan kita sebagai yatim dan piatu. Karena apa? Roh Kudus yang saat ini menyertai kita. Saya bawa ini